Baginda masih berada di dalam makam beliau. Nah, sementara Yesus, dia bangkit. Artinya apa? Apa yang Yesus ucapkan, dia penuhi. Yesus menggaransi kita dengan jaminan yang kuat. Nah, ketika dikatakan setelah mati apa? Lewati neraka dulu? Tidak, di dalam Kristus langsung split. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Wasallam juga datang sebagai khataman nabiyyin, penutup para ajaran para nabi. Allah mengatakan wa katsalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi keselamatan dalam ajaran agama Islam itu jelas. Para nabi diutus kemudian untuk membawa syariat, aturan main, hukum-hukum, ketetapan, keterangan, aturan main yang harus berlaku terhadap kaumnya nabi-nabi tersebut. Jadi kalau ingin selamat maka ikuti petunjuk daripada nabi di masa itu. Misalnya hidup di zaman Nabi Musa, ingin selamat ikuti petunjuk Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ingin selamat ikuti petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Hidup pada masa Rasulullah Muhammad SAW, mau selamat ikuti petunjuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quranul Karim kami diajarkan kemudian bahwa orang-orang mukmin itu dijanjikan oleh Allah surga Firdaus. Mereka lah yang kemudian mewarisi surga Firdaus itu. Siapa mereka yang mewarisi surga Firdaus? Adalah mereka yang kemudian mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salat, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang kemudian mentaati perintah Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi keselamatan itu taat kepada perintah Allah, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Orang-orang yang melaksanakan ini dengan ikhlas, mereka akan mewarisi surga. Ini jaminan. Demikian. Silakan saudara. Siap Bang Zuma. Jadi seperti ini, saya boleh simpulkan ya bahwa keselamatan di dalam Islam itu sangat bergantung kepada perbuatan. Kurang lebih seperti itu ya Bang Zuma. Mohon dikoreksi singkat. Iya, saya lanjutkan narasi benar. saya. Oke, baik. Jadi seperti ini. Di dalam kekristenan, hal tersebut perbuatan itu bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu pertama adalah satu-satunya adalah rahmat. Orang bisa masuk surga dengan perbuatan syaratnya satu. Dia tidak boleh berdosa. Dia sama sekali tidak boleh memiliki titik pun dosa. Karena di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa. Saya pernah memberikan satu cerita yang semacam apokrif ceritanya. Tapi ini hanya untuk sebagai kaca saja. Suatu hari ada orang mendapat penglihatan masuk surga. Kemudian dia bertanya, Tuhan kenapa engkau tidak mengizinkan orang-orang di neraka ini masuk ke surgamu? Kemudian, oh benar kamu mau, Tuhan ambil satu orang. Dan ketika diambil di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Orang tersebut berkatakan, tolong kembalikan saya ke neraka. Di hadapan kemuliaan Tuhan ini lebih menyakitkan daripada di neraka. Panasnya di neraka itu berbeda dengan panasnya di hadapan Tuhan. Itulah kenapa dosa prinsipnya yang satu, dibuang.
Jadi tidak ada lagi kesempatan. Yang namanya dosa, yang namanya maaf, kita tahu lipstick dengan 1% kandungan babi pun, itu berarti seluruhnya mengandung babi. Dan tidak layak untuk seorang istri, seorang wanita menggunakan itu. Karena itu najis. Manusia bisa tahu bahwa satu titik itu najis, masa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa melihat bahwa satu dosa itu najis. Nah, inilah yang diprinsipkan di hadapan Tuhan. Itulah kenapa bahwa akibat dari dosa itu adalah kematian. Hanya satu, death, kematian. Nah, ini yang kawan-kawan, mohon maaf, mohon izin teman-teman muslimku, yang Anda abaikan. Karena di hadapan Tuhan, cuma satu syaratnya, dosa adalah satu titik pun kematian. Makanya dari zaman Adam, Tuhan langsung membuat apa? Tuhan langsung membuat baju dari untuk Adam pada waktu itu dari domba. Kenapa? Ada pengorbanan terlebih dahulu di situ. Itu korban yang pertama kali, yang kemudian diteruskan oleh Habel, kemudian oleh Musa ya, oleh Musa itu menjadi korban penebus dosa. Jadi ada korban-korban setiap hari. Bahkan untuk dosa yang tidak disengaja, mohon diingat ya teman-temanku, supaya kita tidak menyepelekan masalah dosa ya. Dosa yang tidak disengaja di hadapan Tuhan apa? Tetap dosa. Dan seorang imam yang melakukan itu, maka dia harus mempersembahkan apa? Bukan domba, melainkan lembu. Jadi hukuman atas dosa yang tidak disengaja tadi adalah satu, kematian. Itulah kenapa kematian benar-benar dialami oleh domba tadi atau lembu tadi untuk menggantikan posisi orang itu harus mati. Nah, kemudian dalam perjanjian lama ini adalah gambaran yang nantinya akan ada janji pembebasan dari dosa dari seorang atau hamba Allah atau hamba Mesias yang menderita itu, yang nantinya dia akan mati di atas kayu salib menggantikan kita, posisi kita. Harusnya kita mengalami kematian akibat dosa kita walaupun setitik tadi, maka Yesus mengalami kematian bagi kita, sehingga kita, jaminan bagi kita apa? Ada keselamatan. Kenapa? Hukuman sudah ditimpakan. Nah, bagi kita yang hukuman belum ditimpakan, kita masih ragu. Kita masih bingung. Kita masih bimbang. Masuk nggak aku ke surga nanti? Bingung gitu loh. Nah, sementara yang kita butuhkan apa? Sure. Kepastian. Jaminan. Garansi mengenai keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena kita nanti pasti akan mengalami kematian. Kematian selama-lamanya. Kalau tidak digantikan oleh kematian yang dialami Yesus di atas kayu salib. Ketika perbuatan baik di dalam kekristenan itu jelas tidak bisa membeli surga. Terlalu mahal, teman-teman. Terlalu mahal. Saya bisa habiskan seluruh tabungan saya ya. Saya bisa habiskan seluruh dana saya. Saya bisa jual semuanya ya. Saya bisa melakukan itu semua. Kemudian saya serahkan buat orang-orang misalnya seperti itu ya. Saya melakukan suatu tindakan kebaikan, tetapi saya tahu bahwa saya memiliki natur dosa. Ini yang membuat saya terpisah dari Allah. Tetap terpisah. Dan ini hukumannya apa? Kematian. Nah, perbuatan baik itu tidak akan bisa membeli surga. Surga itu rahmat melalui siapa? Kristus. Nah, ketika seseorang Kristen dia berbuat baik, dia bukan sedang dalam proses demi masuk surga. Tidak, kita sudah anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi apa? Kita ini ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, pastikan kita berada dalam posisi yang tepat. Posisi keselamatan yang tepat. Apakah kita ini seorang karyawan walaupun dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Dia rajin, dia tidak pernah libur bahkan. Tetapi warisan itu diberikan kepada anak, bukan kepada hamba. Nah, menjadi anak Allah terlebih dahulu, itulah fokus kita. Melalui siapa? Melalui pengorbanan darah Kristus. Sehingga kita yang dahulu jauh boleh mendekat. Sehingga kita yang dahulu jauh boleh menjadi disebut sebagai anak Allah. Dan kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Dari sinilah kasih karunia keselamatan itu terjadi. Baik, jadi di hadapan Tuhan mau perbuatan baik kita, semua seperti kain kotor. Kenapa? Ya karena kita memang naturnya dosa. Itulah kenapa kita sangat memerlukan juru selamat itu. Dan itu sudah ada. Dan barang siapa menerima juru selamat itu, maka mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang nantinya boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Silakan Bang Sumo.
Baik, Bentar dulu, makasih, Bang. Bang Jack. Sebelum dijawab, kita ada timer. Ini berapa menit ya waktunya ya? 4 menit atau 3 menit Bang Suma? Maaf Bang Suma. 4 menit kayaknya Silakan. bagusnya. Iya, 4 menit ya. Silakan, Kalau Bang 3 Melki. menit terlalu pendek ya. Tapi kalau 5 menit kepanjangan. Ya, siap Bang Suma. Oke, siap. Baik. 4 menit, Bang Melki. Baik, Bang, baik. Ya, makasih ya Bang Melsedek. Iya, jadi kalau di Islam kami terkait dengan dosa. Dosa itu karena Tuhan kami Maha Pengampun, maka ketika kami memohon ampun atas dosa-dosa kami, maka Tuhan mengampuni dosa kami. Itu di dalam pengajaran agama Islam. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi manusia di dalam Islam itu diupah berdasarkan perbuatannya. Di Islam itu manusia ini kemudian diberikan kehormatan untuk kemudian menerima apa yang telah ia lakukan. Jadi di Islam itu tidak dikenal pemberian secara cuma-cuma. Tetapi harus berdasarkan terhadap kaidah yang kemudian sudah dicanangkan oleh Allah, yaitu berupa aturan main. Makanya para nabi diutus untuk mengajarkan umatnya melaksanakan perintah Tuhan itu. Para nabi diutus kemudian untuk menjalankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau ada pelanggaran, maka Tuhan memberikan solusi. Apa solusi itu? Bertaubat. Oleh karena itulah kemudian di Islam manusia diupah berdasarkan perbuatan. Itu para nabi juga mengajarkan itu. Nabi Musa mengajarkan, Nabi Isa mengajarkan bahwa manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan sekecil apapun baik dibalas, buruk pun dibalas. Tapi indahnya di Islam, perbuatan buruk itu bisa dihapuskan dengan amalan-amalan kebajikan, dengan cara bertaubat kepada Allah, tidak dengan mengambil tebusan, tidak dengan mengambil sesuatu yang untuk menjadi korban demi untuk menghapus dosa itu. Ini yang diamalkan di Islam. Oleh karena itulah kemudian Islam tidak mengenal kemudian dosa waris. Islam hanya mengenal dosa itu dibalaskan sesuai dengan amalan. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menjelaskan illal ladzina tabu minal ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat setelah mereka berdosa, lalu mereka melakukan perbuatan baik, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga umat Islam ketika kemudian dijanji oleh Allah, barang siapa yang melakukan perintah-perintahku, menjauhi laranganku, maka dia mewarisi jannah, dia mewarisi surga. Nah, bukan kemudian atas perbuatan itu, tapi atas perintah dan ketaatan manusia, sehingga atas ketaatan ini Allah ridha. Allah kemudian menghadiahkan keselamatan. Kalau amalan untuk bayar surga itu nggak mungkin. Seluruh amalan yang kita lakukan untuk membayar sehelai rambut aja nggak bisa. Tapi karena dengan amalan perintah Allah, mentaati perintahnya, maka Allah ridha, kemudian hambanya itu masuk ke dalam surga. Begitu juga Waktu sebaliknya. habis. Demikian. Waktu habis. Oke. Oke, siap. Oke. Oke, baik, saya langsung ya. Jadi gini, tadi Bang Zuma menyinggung mengenai dosa waris. Jadi seperti itu teman-teman. Paling sederhana ya yang disebut dengan dosa waris itu seperti ini. Kita semua pasti mati. Semua orang yang berada dalam perut Adam pasti mengalami kematian.
Kenapa? Akibat apa? Akibat dari dosa. Itu cuma satu, kematian. Nah, itulah kenapa di dalam di dalam perjanjian lama ada cara untuk Tuhan memberikan pengampunan. Jadi tidak semata-mata Tuhan Maha Kasih maka Tuhan ampuni. Tidak. Dia pun tetap menghukum. Dan hukumannya cuma satu. Dari sejak perjanjian lama, hukumannya cuma satu. Kematian. Itulah kenapa ketika tidak ada yang mengalami kematian bagi kita, maka kitalah yang akan disembelih. Ketika tidak ada yang mengalami kematian bagi kita, ketika tidak ada yang melakukan penebusan itu bagi kita, maka kitalah korban itu. Saya ulang ya, di dalam perjanjian lama, hukuman bagi dosa cuma satu, kematian. Upah dosa adalah maut. Itu clear, jelas. Itulah kenapa di hadapan Musa, di hadapan kemah pertemuan, orang membawa korban. Nah, korban itu langsung apa? Disembelih. Supaya apa? Mati. Kenapa mati? Ya memang harusnya kamu mati. Saya mati. Harusnya jemaat ini kamu mati semua atas dosa-dosamu. Itu udah hukum Tuhan. Kita tidak bisa kompromi lagi di hadapan Tuhan, kekudusan. Maka lipstick atau sedikit dosa itu dibuang. Demikian pula hukumannya mati. Tuhan yang Maha Kasih satu, yang sekaligus Dia adalah Maha Suci, sekaligus Dia adalah Hakim, maka Dia menjatuhkan hukuman itu, tetapi kepada domba yang tidak bercacat, tidak bercela tadi. Dan itu dilakukan setiap hari. Karena setiap hari kita berdosa. Seorang bawa itu ke hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika seorang itu cuma minta ampun tanpa dia membawa satu persembahan. Satu korban maksudnya. Tidak ada kematian. Maka dia pasti tidak yakin. Dia pasti dalam hatinya, saya sudah diampuni tidak ya? Ketika dia ditanya, kamu mati masuk mana? Dia bingung. Dia kebingungan. Nah, tetapi ada jawaban yang kuat bagi mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mereka menerima darah Kristus, pengampunan itu. Ketika ditanya, kamu harusnya mati. Tuhan, Kristus sudah mati bagi saya. Oke, kamu hidup. Kenapa? Kematian sudah ditimpakan kepada Kristus, menggantikan kita. Ini adalah wujud kasih rahmat Allah. Allah memberikan korban dari Dia sendiri. Untuk apa? Mengakomodasi apa? Sifatnya. Bahwa Dia memang tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia harus menghukum dosa. Dia harus membunuh orang yang berbuat dosa. Jadi bukan sekedar kita mengatakan, oh Tuhan makasih. Tidak. Sifat-sifat yang Tuhan yang lain itu Dia akomodir. Kalau Tuhan cuma Maha Kasih, maka Dia akan menyangkal bahwa Dia Allah yang Maha Suci. Dia sedang menyangkal bahwa Dia adalah Allah yang hakim. Nah, itulah kenapa dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Kita tidak perlu ragu lagi. Terima kasih. Waktu habis. Oke. Waktu dimulai ketika berbicara. Baik, makasih Bang. Ya, sekali lagi kami dari umat Islam itu memahami bahwasanya surga itu adalah tempatnya orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang yang taat menjauhi larangan Tuhan, itulah dia surga. Dan neraka itu adalah tempatnya orang pemalas. Tempatnya orang yang tidak mau mengabdi kepada Tuhan. Orang yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah manusia. Surga jelas tempat orang suci, orang yang mensucikan diri mereka dengan mentaati perintah Tuhan dan juga mensucikan diri mereka dengan menjauhi apa yang Tuhan larang. Nah, terkait dengan syariat, di setiap umat, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34,
Di situ jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurusmallah ala ma razaqahum mim bahimah an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan, kami kasih aturan main penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Apa kabar gembiranya itu? Kabar gembiranya adalah mereka yang tunduk patuh kepada Allah, baginya dijanjikan surga, dijamin surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka hidup kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Mereka yang beriman terhadap perintah-perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan secara ikhlas tanpa ada embel-embel paksaan. Nah, terkait dengan syariat Islam itu jelas, menyembah hanya kepada Allah. Upah dari penyembahan kepada Allah jannah. Sudah selesai. Beribadah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, upahnya adalah surga. Itu. Menjauhi larangan Allah, upahnya adalah surga. Nah, ketika kemudian orang-orang beriman ini melanggar perintah, misalnya khilaf atau sengaja atai di dalam melaksanakan perintah atau lalai di dalam menjaga agar mereka tidak jatuh kepada dosa. Ketika kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, solusinya adalah bertaubat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengasap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghendaki kemudian memberi pengampunan kepada siapa? Kepada mereka yang bertaubat. Allah kemudian memberikan azab kepada siapa? Kepada mereka yang tidak bertaubat. Jadi solusinya sangat sederhana. Dosa ditanggung masing-masing. Dosa kemudian diperhadapkan kepada Allah oleh yang melakukan dengan bertaubat. Jadi siapa yang melakukan perbuatan, dialah yang kemudian mendapatkan upah dari perbuatan itu. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, di Islam para nabi itu datang memberikan syariat, memberikan aturan main untuk ditaatin, karena manusia terselamatkan dengan taat ibadah kepada Tuhan. Demikian. Waktu habis. Oke, saya boleh izin dibesarkan dikit, Bang? Oke, saya mau Pak share ya. Katef, Pak Jo. Oke, Pak KTF, boleh izin dibesarkan? Silakan. Minta dibesarkan, Bang KTF? Yoi. Oke, makasih. Oke ya. Oke, baik, saya bicara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bicara mengenai Kristus ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi melalui kita menerima Kristus, apa yang ditawarkan Kristus di sini? Kristus menawarkan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi. Kita yang diadopsi adalah kita yang dipilih. Nah, ini ya teman-teman. Sebab semua orang yang dipilih, yang tadi ya, yang beroleh adopsi tadi ya, dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga
dimuliakannya. Nah, ini adalah proses keselamatan di dalam kekristenan. Yang pertama, semua orang dipilihnya dulu. Nah, siapa yang dipilihnya? Itulah mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menjadi posisi kita sudah pasti. Seperti orang di sebelah Yesus. Ada seorang penjahat, dikatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang nanti. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Mesias. Maka apa? Jawabannya di situ. Satu, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ikut dengan aku ke Firdaus. Eksklusif, Yesus berkata. Dia punya hak atas hidup dan mati. Dia punya hak atas surga dan neraka. Bahkan dia mengatakan seperti ini. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Dan karena dia memang berkuasa atas hidup dan mati. Sama seperti ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, aku serahkan nyawaku. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bang, dia serahkan. Dia berkuasa menyerahkan, dia berkuasa mengambil itu kembali. Dikatakan anak manusia akan diserahkan untuk disalib, dan 3 hari dia bangkit. Bahkan dia tahu kapan dia bangkit, kapan dia serahkan, kapan dia ambil. Artinya apa? Dia benar-benar berkuasa atas hidup dan mati. Ini poin pentingnya, teman-teman. Bagaimana kita menyerahkan kepercayaan kita, keimanan kita, itu harus kepada orang yang tepat. Nah, Yesus adalah orang yang tepat untuk kita serahkan keimanan kita, karena dia berkuasa atas hidup dan mati. Nah, melalui karya Kristus, kita semua diangkat menjadi anak. Setelah kita diangkat menjadi anak, maka kita hari demi hari diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, Kristus. Nah, kita akhirnya apa? Dimuliakanlah. Tubuh kita diubah. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Itulah keselamatan di dalam Kristus yang setiap hari dikerjakan. Bagaimana jika seorang masih berbuat dosa? Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa tidak mendatangkan maut dalam 1 Yohanes. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang kalau kita terus-menerus di dalamnya. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kalau kita berusaha keluar dari situ, kita minta sama Tuhan kita keluar dari situ, maka dia tidak akan mendatangkan maut bagi kita. Tetapi yang jelas posisinya harus jelas dulu dong. Kita ini anak Allah atau hamba atau tetangga. Nah, anak Allah dia adalah pewaris kerajaan Allah. Terima kasih. Waktu habis. Oke, baik. Iya, makasih. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Jadi di Islam itu orang-orang beriman, orang-orang yang mentaati perintah Tuhannya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Jaminannya itu sudah jelas. Walladzina amanu wa amilus solihah sanudkhiluhum jannah. Orang-orang yang beriman mengerjakan amalan kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi yang beriman ini yang mengamalkan amalan perintah-perintah Allah. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga. Al-Quran menerangkan seperti itu. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannah. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga. Jadi orang yang bertakwa ini siapa? Orang yang mentaati perintah Tuhan. Jadi perintah-perintah Tuhannya yang harus ditaatin. Mohon maaf kalau saya melihat dan saya pernah bertanya pada saudara saya, saudara angkat saya, seorang Kristiani juga. Saya tanya sama beliau,
Apa yang dimaksud dalam agama Abang tentang bapak dan juga anak? Ternyata dia menjelaskan dan mengarahkan saya ke kitab Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang dimaksud dengan anak Tuhan adalah mereka yang taat kepada perintah Tuhan, yang mendengarkan dan mentaati didikan Tuhan. Berarti benar, atiullah wa atiur rasul. Keselamatan itu hanya diterima, hanya boleh dikatakan sebagai orang yang intim kepada Tuhannya ketika sang makhluk, sang ciptaan ini kemudian tunduk patuh berserah diri kepada didikan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan. Tapi kalau kemudian orang yang meninggalkan perintah Tuhannya, mengambil oknum lain menjadi penebus dan seterusnya, itu tidak dikenal di dalam pengajaran para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jannah itu hanya tempat orang yang mengabdi, beribadah dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Ibadahnya seperti apa? Aturan mainnya ibadah itu seperti apa? Inilah mereka yang mewarisi surga. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang beribadah, mengabdi menjalankan perintah, bukan menisbahkan perbuatannya kepada oknum lain. Tapi mereka yang mentaati perintah Tuhannya, mereka itulah yang kemudian mewarisi jannah surga. Saya kira begitu jelas di dalam Islam konsep keselamatan itu diperoleh dengan taat kepada Tuhan. Demikian. Waktu habis. Waktu dimulai ketika berbicara. Oke, saya minta maaf. Oh, ternyata belum tak ini. Oke. Sama seperti anak manusia, ini perkataan Yesus sendiri ya. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sorry. Tunggu. Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa harus ada tebusan? Kenapa perbuatan baik itu nggak cukup? Karena Tuhan bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Dia Maha Suci. Nah, ini yang sering diabaikan. Hukuman bagi dosa cuma satu, kematian. Yesus mengalami kematian bagi kita. Yesus adalah jawaban. Dia mengalami kematian itu. Dikatakan apa? Nih, sebentar, lagi dong, ya, lagi. Dibesarkan bang, enggak tolong. Itulah kenapa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Apa yang menjadi bukti bahwa perkataan Yesus ini bisa dipercaya? Apa yang menjadi bukti bahwa keselamatan dalam Yesus bisa dipercaya? Satu, Dia bangkit. Dan Dia tidak mati lagi. Dia mengalami kematian bagi kita dan Dia bangkit. Dan tidak mati lagi. Ada orang bangkit dari kubur dan dia mati lagi. Tetapi Kristus mengalami bagi kita yang harusnya kita alami, kematian. Karena setiap orang, kalau tidak ada Kristus yang mengalami kematian bagi dia, maka dialah yang harus mengalami kematian. Karena perintah Tuhan jelas, dosa itu titik, harus dibuang. Titik. Lipstik aja harus dibuang. Apalagi dosa di hadapan Tuhan. Memang Tuhan itu separuh kudus. Dia 1000% kudus. Nggak bisa satu titik dosa itu bersatu dengan dia. Hukuman bagi itu adalah apa? Mati. Mati, kematian. Itulah kenapa kekristenan itu memiliki girah yang begitu kuat. Supaya kita diselamatkan, kita tidak perlu mengalami kematian kepada teman-teman yang lain. Nah, lalu jaminannya jelas. Yesus bangkit. Perkataannya bukan ecek-ecek.
Dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar membuktikan bahwa dia bangkit. Kemudian di hadapan Tuhan ya, ketika seorang mati, maka hanya ada apa? Split. Hades dan Firdaus. Orang yang mati tidak mengalami penebusan Kristus, maka dia langsung masuk Hades. Itu adalah hukuman kematian. Dan itu adalah konsekuensi. Tetapi mereka yang mengalami Kristus, mereka menerima penebusan dalam Kristus, mereka mengalami Firdaus. Nah, tidak ada yang namanya dari Hades, dari kematian kekal. Maka setelah dicuci, kemudian dia bisa masuk surga. Tidak ada hal seperti itu. Kalau demikian, maka iblis pun bisa dicuci dan masuk surga. Artinya apa? Sekali dibuang, ya dibuang. Lipstik itu harus dibuang kalau mengandung sedikit B2. Demikian pula, begitu dosa ya selamanya di situ. Kalau nanti ternyata benar bahwa itu dicuci, ya, wah enak dong saya. Tapi kalau ternyata yang benar adalah ini dan ini adalah perkataan Yesus sendiri bahwa memang tidak bisa dari sini naik sana, celakalah. Dan kesempatan itu hanya saat ini. Kasih karunia Tuhan sudah jelas. Barang siapa menerimanya, karena keselamatan tidak ada di bawah kolong siapapun kecuali dalam Kristus. Barang siapa menerimanya, mereka beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Gue Bang Zuma. Baik, makasih. Jadi kalau di Islam itu ya, jelas bahwa kematian itu adalah satu paket dengan kehidupan. Yang namanya makhluk pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi orang berdosa, orang tidak berdosa, orang yang sudah ditebus maupun yang tidak ditebus sama-sama mati. Kenapa? Karena dia makhluk. Yang tidak mati itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita berasal dari kematian, lalu kemudian kita dicipta, lalu kita mati, itu adalah hal yang kompleks dalam kehidupan. Yang tidak mengalami mati itu yang maha hidup, dan itu hanya disifati oleh Sang Pencipta langit dan bumi yang memberi kehidupan kepada kematian. Nah, lalu kemudian di Islam jelas sekali. Ketika manusia itu berdosa, maka Allah memberikan solusi. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kufur. Ini solusi ketika kita kemudian melakukan satu tindakan dosa, maka kemudian kita bertobat kepada Allah. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmat annahu man amila minkum su'ah bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan untukmu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi solusinya sangat luar biasa di Islam itu. Ketika orang itu khilaf, berbuat dosa, kemudian dia mengaku bertaubat di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, dosanya diampuni oleh Allah. Maka yang tinggal kemudian adalah amal kebajikan. Jadi tidak perlu ada yang menebusnya. Kenapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengampuni dia kok. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada satu dosa yang kemudian tidak ampuni oleh Allah. Apa itu? Syirik. Menuhankan selain pencipta langit dan bumi. Itu yang tidak diampuni. Mati dalam keadaan tidak meninggalkan ajaran itu, mati dalam kekekalan. Kafir dia.
kufur dia, tempatnya di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Tapi dosa-dosa yang lain, ketika kemudian mati tanpa bertaubat, membawa dosa dia mati, dosanya itu bisa dihapuskan dengan cara apa? Dibersihkan. Tapi asal kita tahu, neraka selemah seringan-ringannya siksaan adalah kita dipakaikan sendal, di mana ketika sendal itu kita pakai, isi kepala kita itu di dalamnya mendidih layaknya minyak kelapa yang sedang digunakan menggoreng. Ini siksaan yang paling ringan, itu. Menggunakan sendal yang dimana otak kita akan mendidih di dalam. Bayangkan betapa dahsyatnya kesakitan yang dirasakan. Itu neraka. Oleh karena itulah, jangan ada dosa, bertaubat kepada Allah. Demikian sementara. Silakan, saudaraku. Iya. Izin dibesarkan, Bang. Oke, baik. Oke, kita akan bicara mengenai nubuatan tentang hamba menderita. Ya, dikatakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Makanya Yesus mengalami kutuk bagi kita dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini akibat dari dosa. Padahal kita yang mengira dia kena tulah. Kita mengira Yesus kena kutuk. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi apa? Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan. Bagi siapa? Bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Bagaimana mungkin Yesaya bisa menubuatkan persis tepat seperti apa yang Yesus alami? Karena memang penyalipan itu sudah dinubuatkan ya teman-teman. Untuk penebusan dosa kita, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi apa? Allah, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya. Yesus dianiaya, tapi Yesus memberikan diri tertindas, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke bejakalan. Jadi jelas, nih Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Barang siapa berada dalam persekutuan dengan Adam, maka dia akan mati bersama dengan Adam. Karena upah dari dosa kejahatan Adam itu adalah kematian. Barang siapa berada dalam persekutuan dengan Yesus, maka dia beroleh kehidupan. Karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus menunjukkan bahwa garansi keselamatan di dalam dia itu well guaranteed. Garansinya bagus sekali. Terbaik. Jadi bukan ecek-ecek apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian ketika ada dosa yang tidak terampuni, maka kita tahu bahwa iblis pun, sebentar, saya open kamera ya. Nih. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Apakah setan masuk surga? Tidak. Loh, dia percaya Tuhan itu satu loh. Dia tidak mensyirikkan Tuhan. Toh dia tetap masuk neraka. Jadi tidak ada harapan sama sekali. Mengatakan Tuhan itu satu, maka masuk surga? Tidak bisa. Kenapa? Karena hanya jelas ada satu. Engkau percaya satu Allah, dia percaya satu Allah, setan percaya. Itulah kenapa takaran percaya satu Allah itu sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Setan percaya satu Allah. Dan dia apa? Tetap tinggal dalam neraka. Itulah kenapa harus ada keselamatan, harus ada penebusan. Dan penebusan itu ada di dalam Kristus, teman-teman. Yesus mengalami kematian bagi kita. Supaya kamu tuh nggak mengalami kematian nanti. Dan Yesus janjinya terjamin.
Dia nggak ada kuburnya loh. Waktu habis. Oke, silakan. Terima kasih ya teman-teman atas koinnya. Monggo Bang Sumasyo. Baik. Di Al-Quran jelas diterangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tujuan diciptakannya jin dan manusia itu hanya untuk tunduk berserah diri beribadah kepada Allah. Jadi kalau iblis kemudian masuk neraka itu karena dia mau. Iblisnya yang minta kepada Allah, panjangkan umurku. Aku akan buktikan kepadamu bahwa mereka anak keturunan Adam akan bersamaku masuk ke dalam neraka. Iblis yang minta. Itu urusan iblis dengan Tuhannya. Urusan manusia adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau iblis itu rela, rida masuk ke dalam neraka, itu karena keinginannya sendiri. Begitu juga manusia. Manusia sudah tahu bahwa neraka itu akan diisi oleh orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Nabi Isa mengusir orang-orang itu, dianggap kaum semua pembuat kejahatan karena tidak melakukan perintah Tuhannya. Sedangkan yang menjadi acuan keselamatan itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhannya. Makanya dikatakan wattaqullaha wa atiun. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Fattakullah wa atiun. Itu diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran As-Sukhruf ayat 63. Jadi manusia dan iblis tidak bisa disetarakan. Kalau iblis kemudian tidak mensekutukan Allah, tetapi iblisnya yang minta untuk kemudian tetap di jannah, di neraka. Oleh karena kesombongannya. Begitu juga orang-orang yang kufur. Mereka ridha, mereka mau, mereka yang menginginkan. Sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh para nabi bahwa kekekalan itu hanya bisa didapatkan dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Keselamatan itu hanya bisa didapatkan hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Makanya diketerangkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wal untha. Wahai manusia, kami menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, adalah orang yang paling taat kepada Allah. Nah, orang-orang taat ini, orang-orang yang bertakwa ini kemana perginya? Jannah, surga. Jadi orang taat itu adalah ketika mendengarkan perintah Tuhannya, ketetapan Tuhannya, hukum-hukum Tuhannya, mereka tunduk patuh terhadap aturan itu. Itulah yang bertakwa. Tapi karena kalau ada orang karena ketidaksanggupannya terhadap ketaatan terhadap perintah Tuhannya, lalu kemudian memberikan ayahnya atau istrinya atau anaknya sebagai tameng untuk menghapuskan kesalahan dan kehilapan dia meninggalkan aturan itu tidak disifati oleh ajaran Tuhan. Itu nggak ada. Makanya pembalasan Tuhan itu berlaku terhadap perbuatan masing-masing. Kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Dan itu banyak diterangkan di semua kitab-kitab terdahulu bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tuhan akan datang, malaikat yang diperintahkan akan datang, nabi yang diperintahkan juga akan datang, menyatakan salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jadi tidak ada yang kemudian, oh saya sudah diampuni oleh dosa saya sudah diambil seterusnya oleh ini si fulan. Tidak ada itu. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti apapun perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian. Mohon dibesarkan Bang KTV. Yap. Saya mohon maaf ya Bang Suma, tadi karena kitab saya dikutip ya, bahwa Yesus akan mengusir orang-orang tadi yang menuhankan dia. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini. Bagaimana di dalam Muslim? Mohon maaf ya Bang, nanti saya mohon dikoreksi. Sorry. Tunggu, Ya, silakan Bang. Nggak apa-apa. Tunggu bentar. Oke. Oke, baik. Nah, di dalam
di dalam surat ini ya, dalam Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka. Jadi semua di antara mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Nah, di sini ada perbedaan jelas. Di dalam kekristenan tidak ada orang masuk neraka dulu. Tetapi yang ada adalah langsung split. Nah, ketika kita mengalami seperti itu dulu dengan tujuan dicuci, maka saya boleh dong punya kesempatan berbuat dosa. Saya boleh. Toh nanti saya dicuci. Tetapi tidak di dalam kekristenan. Ya begitu masuk tidak bisa balik. Beruntunglah saya kalau cuma dicuci. Beruntunglah kalau itu benar. Tapi mohon izin, sampai saat ini ya, kami mengetahui, setahu kami, Baginda masih berada di dalam makam beliau. Nah sementara Yesus, dia bangkit. Artinya apa? Apa yang Yesus ucapkan, dia penuhi. Kalau kita bicara garansi, maka produk Yesus atau barang yang dijual Yesus itu melampaui ekspektasi kita. Karena tidak pernah satu orang pun yang bangkit dan tidak mati selamanya. Yesus menggaransi kita dengan jaminan yang kuat. Nah, ketika dikatakan setelah mati apa? Lewati neraka dulu? Tidak, di dalam Kristus langsung split. Nah, kalau melewati dulu, dicuci dan lain sebagainya, maka wah, enak dong. Enak. Kenapa enak? Loh, saya bisa melakukan dosa. Terus kemudian saya tambahkan perbuatan baik saya. Kemudian saya buat dosa lagi. Saya tambahkan lagi amal saya. Saya berusaha menjadikan orang masuk dalam agama saya. Itu kan amal. Saya berusaha. Nah, terus ini jelas. Di dalam kekristenan, sayangnya kalau yang benar dalam kekristenan, maka sekali masuk sana nggak bisa. Ini ya, sekali lagi. Dikatakan. Yesus mengatakan seperti ini. Sebentar. Boleh di close sebentar, Bang? Ya, ini ya. Oke. Saya ulang ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan-setan pun percaya. Dan mereka tidak selamat. Mereka sama sekali tidak selamat. Nah kemudian, tadi ketika Bang Suma mengutip, jadi bukan saya mengutip terlebih dahulu ya, tapi Bang Suma terlebih dahulu mengutip, bahwa Yesus akan mengusir orang yang menuhankan dia. Ini kita baca nih. Kemudian, ketujuh mulut itu kembali dengan gembira dan berkata, apa? Tuhan. Mereka berkata menyebut Yesus Tuhan. Terus apa kata Yesus? Demikian, janganlah bersukacita kepadamu, tapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Nah berarti mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, namanya terdaftar di sorga. Jadi tidak perlu takut. Karena memang dia adalah firman itu yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Silakan. Ya, baik. Makasih. Jadi di dalam surah Maryam. Bentar. Sorry. Oke, silakan. Oke. Silakan. Iya. Jadi yang ada di dalam surah Maryam ini jelas sekali bahwasanya manusia yang dimaksud di sana adalah mereka yang kemudian memiliki dosa. Itulah yang kemudian mendatangi neraka. Karena kenapa? Ya, sebelum sampai ke jannah, perjalanan seluruh umat manusia itu melintasi sirat. Jadi perjalanan ke surga itu ada sirat, ada jembatan kemudian. Di bawah jembatan itulah kemudian neraka itu berada. Jadi semua orang akan mendatangi, melewati.
yang memang sudah dikhususkan di neraka itu, mereka akan menetap di sana. Tetapi mereka yang ditetapkan untuk masuk surga, mereka akan melintas, mendatangi neraka, bukan berarti menjadi penghuni neraka. Sama seperti ketika mendatangi rumah sakit, bukan berarti dia adalah pasien. Sama ketika mendatangi pemakaman, bukan berarti masuk ke dalam liang kubur. Itu makna daripada surah Maryam yang Anda sebutkan tadi. Nah, kalau kemudian saudara mengatakan bahwasanya di Kristen seperti ini dan seperti itu, siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan, Anda keliru. Karena yang dimaksud di situ adalah kurios, bukan theos. Kurios berarti sayyid, berarti dia tuan. Siapa yang mengatakan Yesus itu tuan dan mendudukkan ajarannya, tidak menggantikan dengan ajaran orang-orang yang ada setelahnya, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Betul. Tapi siapa mereka? Ya orang yang mentaati ajarannya, bukan mentaati perintah-perintah yang datang setelahnya. Itu final itu. Itu betul itu. Siapapun yang mengikuti Yesus, taat kepada perintah Yesus, maka mereka itu adalah penduduk surga. Amin. Itu jelas tuh. Yesus dalam arti kata Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel tunduk patuh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Siapapun yang ikut kepada dia, Bani Israel yang ikut kepada dia, saya katakan mereka adalah penghuni surga. Mereka akan bertemu dengan umat Islam di surga nanti. Yang menjadi permasalahan ini adalah orang-orang yang ngaku-ngaku, yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi ternyata mereka pentuhan. Ya sekalian kita ngambil ya, Anda boleh ngambil data di Islam, saya pun akan ambil data di agama saudara. Jadi manusia itu akan diupah berdasarkan perbuatan. Tuhan akan datang menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya. Yesaya 18:30, Mazmur 62 nomor 18, Pengkhotbah 12 nomor 14, Matius 16 nomor 27, Yohanes 5 nomor 29 dan seterusnya. Jadi kalau orang Kristen kemudian atau orang Islam kemudian perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya itu seimbang, dia mau dilemparkan kemana? Dia mau kekal di neraka, amal kebajikannya ada. Dia mau masuk ke surga, dosa-dosanya juga ada. Maka karena Allah Maha Kasih, Allah itu Maha Adil, Allah menyayangi hambanya, maka terlebih dahulu dibersihkan hambanya, lalu ke jannah, lalu ke surga. Jadi kalau dia seimbang amal perbuatannya, dia mau dikemanakan? Sementara dalilnya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 nomor 14. Demikian. Oke, mohon dibesarkan. Bang KTP, izin dibesarkan Bang KTP. Ya. Oke, baik. Saya tidak akan mengomentari masalah 71 tadi Bang, terlalu dalam. Saya hanya memberikan perbedaan. Perbedaannya di mana? Seperti ini. Kemudian matilah orang miskin. Abraham, ingat ya, langsung ke pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu mati, dikubur, dan dia berada apa? Sengsara di alam maut. Jadi langsung terjadi split di sini. Ini poin saya. Jadi saya tidak dalam ranah mengkritisi kitab Abang ya. Dan tadi kitab Abang yang menyebutkan terlebih dahulu kitab kami. Jadi bukan saya memulai untuk loncat pagar. Kemudian lalu ia berseru, orang kaya ini berseru, "Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Enak, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sekarang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ingin dapat hiburan dan engkau sangat menderita." Nah, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya apa? Nah, ini yang Yesus katakan. Mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.
Jadi sudah tidak ada harapan lagi, teman-teman. Ini ortodoksi. Ini adalah ajaran yang benar. Yesus mengatakan tidak ada harapan lagi. Saya beruntung kalau memang masih ada harapan, saya dicuci di sana. Tetapi Yesus mengatakan tidak ada harapan lagi. Begitu masuk sana, ya sudah selamanya. Sayangnya, seperti itu kebenarannya. Karena bagi Tuhan, sekali lagi, itu menabrak sifat Allah. Allah Maha Suci. Sedikit dosa is dosa. Sedikit najis is najis. Itulah kenapa hukumannya adalah kematian. Bagaimana Allah menginisiasi itu? Allah memberikan korban. Anak domba itu. Dia mengalami kematian bagi kita. Kristus mengalami kematian bagi kita. Dia tidak layak, dia tidak punya dosa. Dia mengalami kutukan, dia mengalami kematian itu. Sehingga apa? Kita hidup. Nah, bagaimana dengan upah perbuatan baik? Di hadapan Tuhan, perbuatan baik sama sekali tidak membuat kita masuk surga. Yang membuat masuk surga kita adalah rahmat melalui penebusan. Karena hubungannya dengan apa? Dosa tadi yang setitik tadi itu. Yang penting kan safety dulu. Anda aman dulu, Anda selamat. Melalui apa? Karya penebusan Kristus. Hanya karena dosa makan buah, ya. Adam dibuang. Cuma makan buah, bayangin. Itulah kenapa. Memang benar-benar Tuhan kodratnya nggak bisa bersatu dengan dosa. Jadi jangan berharap dengan timbangan, teman-teman. Karena sekali masuk sana, jangan berpikir bisa keluar. Seperti yang ortodoksi dikatakan Yesus tadi. Bahkan setan tadi, dia tetap masuk neraka selamanya. Walaupun dia mengatakan Tuhan itu satu. Karena dosa adalah dosa. Nah, hubungannya apa perbuatan? Perbuatan baik nanti akan berhubung dengan upah. Bukan syarat masuk surga. Karena nggak ada satupun bisa membeli surga dengan perbuatan baik. Semua adalah kemurahan. Melalui apa? Kita jadikan anak dulu. Melalui karya penebusan darah Kristus. Barang siapa menerimanya mendapat hidup yang Waktu kekal. habis. Waktu habis. Izin Bang Suma, mungkin kalau boleh kita langsung ke konklusi. Supaya kita debatnya juga efektif. Boleh Bang Suma? Iya, boleh. Iya. Monggo saya persilakan Bang Suma dulu. Boleh? Mohon maaf. Gimana ini, kita closing atau gimana? Iya, maksud saya closing. Maksud saya supaya kita efektif. Kita waktunya udah hampir Ini 1 jam. closing Ya. atau Oke, langsung oke. main tandem Ripa Pipo atau bagaimana ya? Saya enggak, kalau gitu. closing dulu boleh nggak Bang KTP? silakan. Ya, mungkin ya, 5 silakan. menit ya Bang Suma. 5 menit Ya. atau 6 menit Bang Melki. Oke. Mas Edek. Mau 5 menit atau 6 menit? 5 menit aja ya Bang. 5 menit. Oh sorry. Oke. 6 menit betul. 6 menit aja, betul. 6 menit. Ya. Oke. Monggo Bang Suma. Iya, baik. Silakan. Jadi kalau pernyataan saudara kita ini harus jadi anak dulu, harus jadi menerima Yesus dulu, dikarenakan Yesus itu datang sebagai penebus dosa. Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah pun menerima tobatnya. Jadi Adam ini tidak mewariskan dosa. Karena dia diberkati, dia diampuni dosanya. Tobatnya itu diterima. Allah itu maha kasih. Ketika hambanya kemudian bertaubat, diterima tobatnya. Bukan malah diwariskan kepada keturunannya. Begitu juga dalam kitabnya teman-teman Yahudi, dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka manusia. Jadi keturunan Adam di ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan diberkati. Jadi tidak ada itu dosa diwariskan. Nah, lalu kemudian ketika saudara saya ini mengatakan di neraka nanti akan masuk orang Islam di dalam Maryam 72, 71 dan seterusnya. Di dalam Markus 9 juga diterangkan hal yang sama. Karena setiap orang akan digerami dengan api neraka.
Itu di Markus 9 nomor 49, setiap orang. Nah, lalu kemudian kami di Islam itu sangat jelas sekali diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya umat Islam itu diupah berdasarkan perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan manusia yang akan menanggungnya adalah manusia itu sendiri, bukan orang lain, apalagi Tuhan, bukan. Karena Allah mengatakan dirinya innallaha latifun khawir. Sungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi ketika ada hambanya memohon ampun, Allah kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Allah kemudian menerima taubat dan kemudian mengampuni dosa mereka.